Yo semuanya, kembali lagi bersama Internet. Saya Arul Dagol. Dan gue Ibel Yepes. Masih host banget ya. Yo, Saya ya tetap. udah enggak apa-apa, Udah enggak apa. profesional, udah bagus. Yo, Gila. Episode 6 konsisten. sudah konsisten dan sudah lebih dari sebulan. Ya, alhamdulillah. Kalau menurut lu melihat dari performa views kita gimana? 3 episode ke-3 atau 4 ya? Kemarin ya? 4 ya? Kemarin 5 lah kocak yang Iya, Garuda. benar. Yang Garuda oke sih, secara klip-klip oke sih. Iya, jujur. 5 episode banyak klipnya ya. Menurut gua sih ya memang orangnya sih value-nya tinggi. Value tinggi jelas, jujur. Lakuin Garuda. Ya, anak komunitas Iya, ya, punya nama, abang-abangan, betul, juara dunia. Nah itu, Gila, semua hidup dia bisa diibaratkan wise. ya dan kaya raya. Dan itu saat apa namanya? Apa? Bintang tamu pertama kita yang gua sendiri ngeteknya tuh seneng banget gua. Oh, ya? Dalam artian tuh kayak itu kayak nongkrong aja. Benar. Karena kan biasanya kita nongkrong sama dia, Ya. memang kita banyak nanya. Heeh. Karena dia pengalaman hidupnya udah banyak banget. Walaupun muda ya. Iya, walaupun lebih muda, Iya. tapi pengalaman hidup banyak, terus sudah menikah juga, ya kan, udah iya. punya anak kan, ya udah punya anak. Jadi kayak biasa ke nongkrong juga kita nanya terus ke dia. Iya, benar. Ketika bikin podcast emang anjir. Benar. Itu kalau misalkan baterai nggak habis dan jam udah kayak jam 11 itu nggak akan kelar sih Bel kayak. Iya, bener, jujur, iya. bener. Kalau misalkan kita ngetek siang aja, wah itu podcast 5 jam itu. Bisa lab sendiri itu ya. 5 jam 5 jam itu, tapi Gila. emang shout out lagi Garuda FM, terima kasih sudah menjadi bintang tamu pertama di Internet. Betul. Dan secara view sebenarnya naik turun ya podcast ini ya di klip-klip kita ya. Betul, di klip rada gak konsisten dari viewsnya. Gue gak ngerti kenapa, mungkin karena algoritma belum against us. Iya, bisa Masih jadi. against us maksudnya. Bisa jadi karena konten-kontenmu yang terlalu sarkas sih anjing. Oh, Ibel nih kontennya sarkas di Nggak. konten pribadi. Masa ngaruh tuh, masa ngaruh anjir. Siapa tahu Tapi dari video yang podcast yang panjang, panjang menurutku konsisten. iya bagus bisa kan? gue Iya seneng, kan, iya. gue seneng bisa Seneng, konsisten. seneng, Iya. Di 200 104 dan yang kerennya lagi adalah kita tuh baru upload sekarang udah ada yang nonton. Keren. Ngerti gak lu kayak Iya. 20 30 Iya, orang bener, gitu. bener, Terus bener. abis itu ntar naik sampai seminggu lagi kita upload udah 100-an aja. Iya. Semoga itu ada buahnya nanti ya. Amin. Enggak muluk-muluk, enggak yang pengen dar langsung, Enggak. tapi berproses, Betul. kenal personality kita. Betul. Kalau suka subscribe, kalau enggak Betul. ntar pasti suka. Betul. Asik. Sekarang kita lagi menduduki 45 subscriber. Yes, benar. Ya, Bagus sih itu. Bagus, lumayan bagus karena kita juga tidak terlalu hard selling untuk kayak CTA terus subscribe enggak. Karena takutnya kalau kayak gitu orang cuma subscribe doang tapi Betul. nggak suka sama Isi kontennya. isi konten. Betul, gitu. betul banget. Itu update sedikit dari internet ya. Yo, Yang overall dari segi grafis masih ibarat kata berkembang terus lah, naik terus. Which is gua masih suka banget dan tapi ada satu hal sih yang menurut gua janggal ya. Apa? TikTok nih aneh, Bang. Kenapa? Seret banget views. Iya. Gak cuman internet. Karena ada beberapa kawan kita yang konten kreator, gue ngobrol juga sama gue bareng mereka ngobrol gitu. TikTok nih sekarang lagi susah banget untuk FYP. Apakah lu merasakan hal yang sama? Gantung konten tetap kalau aku bilang kalau bagus kontennya. Iya Pasti betul. iya, Gue pasti ada view. setuju dengan hal itu. Tapi yang gue mau maksud adalah sulitnya tuh sekarang gue nggak tahu acuan FYP tuh apa. Dulu retention iya oke, retention watchful video oke gitu. Masa kalau watchful video rame di atas 20%, enggak di atas 15% aja berpotensi untuk FYP kan. Awal-awal banget itu biasanya engagement. Kalau yang like, share, komen banyak berpotensi FYP. Terus ke retention, terus ke watchful video. Video gue yang terbaru semuanya sudah mencakup itu dan tidak naik. Kayak nggak tahu sih, bukan Dan orang video dalam, lu aja, anjir. iya benar. Maksud gue spekulasi lu apa coba? Video lu yang jadi 24 jam jadi warnet, kerja di penjaga warnet, itu kan retention bagus, engagement bagus. Itu bagus. Gak dinaikin yang gimana-gimana kan, gak yang sampai sejuta gitu. Iya, itu cukup aja gitu ya. Iya kan, berapa Iya, seratusan? Seratusan mau nyentuh 200. Nah, itu dia maksud gue apa sekarang bukan spekulasi apa namanya? Tahu apa yang Apa? FYP? Apa? Joget. Lagi. Tahu dari mana lu? FYP ku
Jujur FYP gua nggak ada sama sekali. Lagu-lagu viral sih menurutku ya, tetap Pakai injek-injek itu iya. metode metode kayak gituan. Masih kayaknya. Aneh sih jujur TikTok. Sama riding trend. Iya benar, itu sampai kapanpun pun Iya. nggak bakal Habis ya? Iya, tapi maksud gua sekarang apa gitu yang perlu difokusin gitu, kayak belajar apa lagi gitu loh, ngerti gak sih? Kalau aku scroll sekarang dan aku lihat beberapa story temanku Ya, beberapa waktu lalu tuh dia juga mengeluh tentang hal ini kan. Ya. Kayak view jelek dan sebagainya. Terus dia nge-screenshot Ya. apa namanya? FYP-nya. ya. Scroll konten, scroll lagi jualan. Scroll konten, scroll lagi jualan. Apa maksudnya? Secara algoritma tuh udah bukan konten tapi konten keranjang kuning. Jadi kayak isinya adalah marketplace lagi aja gitu. Iya, ya itu kan maksudnya penghasilan mereka kan. Iya. Jadi mungkin ya Di push yang begitu. bener sih. Tapi maksud gua tetap nggak sehat lah kalau misalkan Iya. nyari untung terus gitu, maksudnya kan orang mesti di maintain gitu. Iya. Kalau misalkan TikTok kan waktu itu naik lagi kan gara-gara udah shifting kan dari Musical.ly yang cuman joget-joget pakai lagu doang terus jadi TikTok yang isinya sekarang jadi konten kan. Itu kan sumber mereka naik gitu. Betul. Kalau sekarang di Indonesia, di Asia Tenggara ada keranjang kuning terus dinaikin keranjang kuning terlalu berlebihan, menurut gue juga nggak sehat gitu. Betul, tapi formula itu mulai diikuti nama yang lain lagi. Platform lain. Iya, YouTube mulai dan Iya. sekarang tuh Google Shopping ada. Kemarin aku nonton salah satu kreator luar gitu. Hah? Google Shopping anjing. Di seluruh dunia? Amerika sih itu yang aku nonton. Di Indo kayak belum dah. Enggak, di YouTube mah sekarang udah ada YouTube Google Shop. Shopping. Di YouTube juga udah bisa naruh keranjang kuning Iya sekarang. kalau itu. Iya. Tapi itu menurutku nggak terlalu berpengaruh kan ke views karena mau keranjang kuning mau enggak Iya. tetap dinaikin menurutku kalau di YouTube. Betul. Di TikTok ini emang algoritma nggak kebaca sih udahan. Ya, balik lagi ya. Creating Sebenarnya- konten yang bagus aja. Iya, gue mau ngomong itu tuh sebagai konten kreator yang perlu kita lakukan adalah ya udah lakukan terus aja gitu kan. Betul. Nggak ada apa kalau misalkan mau gambling mau nyalahin algoritma sampai kapanpun ya lu nggak bakal kelar gitu Yes, kan sebenarnya. Iya. Karena kita nggak bisa kita kontrol. Iya, yang bisa kita kontrol adalah konten yang kita bikin. Betul. Bikin sebaik mungkin, kalau udah bagus pasti naik sih, ada Betul, pasarnya. pasti ada views ya, bener sih. Bener, itu. Tapi ya maksudnya ini keresahan bukan dari gua doang gitu. Banyak ya. Banyak konten kreator gitu yang maksudnya udah nama besar pun gitu. Dan sekarang metanya adalah banyak orang bikin second account, Iya. kreator-kreator buat jualan. Oh iya betul. Iya kan? Iya betul. Iya betul. Farel, Vanes, Iya. tuh aku lihat sering muncul di FYP ku. Terus Raha sekarang My IC juga Oh, punya. iya, bikin Iya, juga? bikin juga. Oh, sekarang geraknya ke situ nih, jualan semua Ini juga keranjang kuning si gitu. Alan Kemaluan tahu nggak lu? Tahu. yang Iya, yang iya. kayak orang jadi orang gila gitu Iya, kontennya. tahu. Iya, itu dia juga sekarang dia nggak bikin second account tapi udah mulai keranjang kuningan. Ya mungkin mainnya ke situ tapi lu tau kan, lu ngeliat kan produksi kan konten keranjang kuning. Iya. Anjing spam banget, Bang. Iya. Kayak literally tuh sehari bisa upload 15 video, Iya. 15 dah. Iya. Dan promonya itu aja gitu. Iya. Kayak baju satu, tahu gak baju ini? Iya. Konten template. Iya. Tapi memang testimoninya jujur gua udah tahu angkanya berapa, maksudnya Iya, pendapatannya. dapat kan? Wah gila sih, jujur per bulan udah 2 digit. Tuh kan, guys. Maksudnya dari affiliate kan ya dapat uang komisi Iya, gitu kan. betul. Dari komisi bisa 2 digit per bulan sih. Gila. Siapa yang nggak mau Iya anjir? betul. Kita butuh uang. Iya gitu. Tapi ya itu dia. Iya. Kalau preferensi gua ya, gua lebih suka ketika yang dijual tuh kitanya. Apa yang kita punya, bukan punya orang kita jual. Iya, Kalau iya. gua Setuju. Misalkan punya produk sendiri gitu kan maksudmu? bukan, Atau kalau merch sendiri. ya itu termasuk. Tapi maksud gua kayak value konten kita nih apa, itu yang gua jual I see. daripada ngepromosin orang lain gitu. Sebenarnya aku masih idealis di situnya sih. Sama, Aku nggak gua tahu juga. akan menyentuh, bukan salah ya menurutku. Keranjang kuning salah. nggak salah ya. Yang sekarang problemku adalah aku belum mau ke situ aja. Iya. Nggak tahu nanti kalau misalkan udah BU banget atau shifting kreator udah ke situ tuh, pasti kita akan perlahan-lahan ikut ke situnya gitu. Kalau menurutku ya. Kalau menurut lu mungkin. Tapi kalau gua ya, perspektif gua adalah sebu-bunya gua. Gua wow, kan lagi aja.
Lagi gak, aduh dia lagi yang ngedit ini. Sumpah jangan di-cut anjing. Sumpah jangan di-cut. Udah berapa kali tuh dari episode kemarin. Lu udah harus Bang menurut gua. Lu udah harus. Enggak ya, enggak. Lanjut. Ayo lanjut. Ya, lanjut. Tapi masa se-BU-BU-nya gua enggak. Kalau gua kayaknya sih sudah 85% akan menutup kemungkinan untuk gua main-main keranjang kuning. Karena gua masih melihat daripada gua konten nge-spam gitu, lebih baik gua mikir dikit untuk membuat konten yang lebih bagus dan itu yang jadi value gua gitu. Menurut gua ya. Karena kalau bisa kalau dilihat dari aduh jangan ini terlalu negatif. Enggak jadi. untung. Bagus, Ibel udah ada filternya anjing. Soalnya ini Bang, kenapa gue bisa berpikiran kayak gitu? Karena kan kita pekerja konten ya. Kalau kita bisa menjual value konten kita, itu tuh harganya jauh berkali-kali lipat lebih mahal daripada kita ngambil uang, misalkan let's say ambil keranjang kuning afiliasi gitu. Itu kan udah metode dari zaman lama gitu. Ketika orang terkenal gitu terus ada yang ngedokumenter proses dia sukses. Gila itu deal dokumenter berapa anjir? Iya benar. KSI gitu-gitu ngambil ya. Iya. Contoh lagi pemain bola yang sekarang sudah mulai juga shifting ke YouTube, benar. platform apa kayak David Beckham bikin series Netflix, Sir Alex juga, Jamie Vardy. Terus sudah mulai kan James Madison, Erling Haaland ke YouTube. Lu melihat apa namanya? Kondisi seperti itu apa? Sepak bola yang mulai main sosmed ya? Iya, apa? Menurutku positif aja. Karena secara kebutuhan zaman emang dibutuhin banget sekarang biar lebih engage ke follower fans sepak bola gitu. Pengen tahu sebenarnya pesepak bola tuh selain latihan tuh ngapain aja gitu. Nah, aku nonton yang Erling Haaland tuh kayak ternyata Erling Haaland sebelum berangkat latihan tuh berkunjung ke farm gitu. Ya kan, kayak peternakan, beli susu. Ternyata seru juga ya kehidupan UK gitu ya. Dan kan masih manusia juga. Iya, masih gitu. Manusia anjing. Padahal gue sempat mikir kayak anjir si robot ini nih kayaknya emang kerjanya cuma latihan Iya, gitu. Iya benar. Kan. Sebenarnya ada satu metode dia yang latihan yang di rumahnya. Iya. Itu bagus banget ya, yang pakai infrared ya. Iya benar. Itu anjing pro atlet sih begini emang sih gitu. Se-high itu dia memaintainnya. Iya. That's why dia bisa di high level kan. Iya, benar. Kalau komparasi ke atlet Indonesia kan masih bisa yang namanya makan warteg, nasi padang. Menurut gua, maksudnya enggak semua ya, tapi masih ada. Masih ada. Iya kan yang menurut gua ya kalau lu cita-cita boleh tinggi, tapi kan semua cita-cita ada prosesnya gitu. Iya, dedikasi dan sebagainya. Iya. Itu sih yang membedakan kayak atlet kita sama atlet luar. Betul. Ngomongin yang YouTube tadi, setuju sih aku kayak mereka udah shifting ke audience online gitu. Bener. Itu bagus biar mereka lebih engage sama audiensnya. Makanya kita amazed ngelihat kehidupannya siapa Erling Haaland gitu. Itu bagus sih. Dan di Indo menurutku yang udah kayak gitu tuh Mark Locke. Oh, udah dia. Mark Locke. Tahun lalu aku nonton video dia podcast sih sebenarnya. Dia udah mulai podcast. Bikin podcast atau datang podcast? Bikin podcast. Dia yang jadi hostnya nanyain beberapa bintang tamu. Mark Locke tuh menurutku secara personal branding dan karir dia udah mikirin jauh. Enggak, wait. Dia yang jadi hostnya. Iya. Nah, kalau itu gua nggak setuju sih. Dia lagi engage ke situnya menurutku udah bagus. Anjir, tapi menurut gua karena kenapa gua nggak setuju ya? Sebagai atlet utama lo adalah bekerja keras untuk menjadi atlet yang jago dan yang strong apalah gitu, latihan gitu. Kalau udah kayak gitu kan dia ngasih waktu untuk dia bikin konten gitu. Bisa kan? aja pas off season anjir nyetok 12-13 konten. Oh, dia jarang-jarang upload. Jarang, gua kira yang kayak sebulan upload 2 Bukan 3. Anjir, dia udah kayak stok konten tayang kapan gitu. Oh, gitu. Itu iya, mah positif aja. Kalau itu fair enough. Iya. Kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang zaman-zaman Fergie mah enggak mungkin. Gak akan mungkin seorang pemain bola aktif sosmed mau ditampar kah? Kalau zaman Ferguson, misalkan siapa yang paling waktu itu di squad dia yang dari segi fame
David Beckham. David Beckham bikin YouTube. Wah anjing, udah. Misalkan di tengah season kayak Haaland kan upload di tengah season kan. So dia upload misalkan let's say karena dia dapat deal gitu kan. Dia bikin YouTube. Gue udah kebayang banget tuh. Besok paginya setelah dia upload. Ya, lu latihan sendiri sama yang lain ya. Latihan sama yang lain. Kenapa coach? Gue gak mau ngasih tau alasan pasti gitu tuh. Alex tuh yakin banget gue. Abis itu dia jadi cadangan mati, kagak bakal main lagi sampai akhirnya cabut lu dari klub ini. Dan gak mungkin alis doang tuh yang kena sepatu. Sebuka-buka sebadan-badan. Tapi emang zaman udah shifting sih. Jadi semua orang tuh menurutku sekarang term content creator udah sangat-sangat luas lagi. Bener. Gak cuma kita yang creating konten, saingan kita udah sepak bola, artis, chef anjir. Ya udah pokoknya kita compete di sosial media yang kita jual persona diri kita sendiri, karena yang beda dari semua orang adalah diri kita sendiri. Betul, karena semua orang punya keunikan masing-masing. Dan karena menurut gue melihatnya ya, kenapa yang sepak bola itu mereka membuat konten itu, maksudnya pesepak bola, karena lu tahu kan di TikTok semua pekerjaan sekarang udah punya TikTok. Yes. Ngerti nggak? Kayak literally setiap hari kontennya ada in my life jadi ini di Jakarta atau the day in my life gaji 20 jutaan per bulan gitu-gitu kan. Maksud gue semua pekerjaan udah bikin TikTok gitu. Even penyapu jalan aja udah ada konten kreator. Bener. Anjir kata gue. Ojol. Iya kan? Jadi kayak make sense pesepak bola juga bikin konten gitu kan. Betul. Ini day in my life gua gitu. Orang-orang kaya juga banyak yang bikin konten. Iya, karena memang fame tuh ada untungnya. Tapi memang ada juga negatifnya kan. Betul. Misalkan kaya banget terus ngonten terkenal ketahuan cuci uang kan. Siapa yang uang? Ada kayak gitu ya? Ada kayak uangnya kotor. Maksudnya uang kotor maksudnya dari kena lumpur. Oh, kena bukan jualan-jualan hal yang maksudnya narkoba gitu enggak? Bukan jualan hal ilegal uang gitu. Enggak ada yang ilegal. Uangnya nih di kantong, jatuh ke lumpur lagi hujan. Kotor enggak bisa dipakai, dicuci. Kasih tunjuk gua sekarang video yang cuci uang. Mana di YouTube ada enggak? Ntar ya, kayak durasi. Sekarang kan tim produksi kan, masa orang yang kerja untuk konten udah banyak ya, yang punya portofolio kerja di konten. Jadi kayak yaudah kalau misalkan dia nggak ngerti cara bikin konten, tinggal hire kalau kaya kan. Betul. Iya, memang semudah itu sih sekarang. Gitu. Dan sekarang agensi makin bermunculan sih. Benar. Gara-gara itu ya. Iya. Sport agency sih aku pengen banget masuk kayak ngurusin sepak bola gitu. Oh, lu pengen kayak gitunya? Iya, pengen gitunya ngurusin itunya sih. Iya. Anjir belum apa-apa kita udah bahas konten anjir di awal, biasa update dulu lah, ngapain seminggu terakhir. Ya ini kan memang konten podcast konten bang. Iya podcast konten ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngebahas itu. Iya. Ya seminggu terakhir ngapain dah Bel? Langsung ya. Seminggu terakhir literally sih gue masih kebanyakan di rumah doang. Karena kenapa gue bilang di rumah doang itu dengan catatan ya bekerja juga gitu, maksudnya di rumah ngedit bikin konten. Gue juga udah mulai aktif bikin konten lagi walaupun baru upload 2. Gak apa-apa, progres Bel. Jadi seminggu terakhir ya it's all about konten lagi sih gue gitu. Gak ada banyak, bahkan ini karena pemalas aja sih kalau gue sudah 2 kali absen olahraga volley. Teman-temanmu pasti kecewa sih Bel. Bel mana nih jujur, gitu. Kayaknya iya. Tapi tahu lagi mager banget keluar. Karena nggak ada objektif yang pasti gitu. Walaupun olahraga volley sih olahraga, tapi kayak connect aja sama yang lain anjir. Iya benar, tapi gue lagi nggak dapet feel-nya gitu loh. Jadi kayak di rumah nih gue ada kegiatan kok gitu. Jadi kayak anjing kayak di rumah aja deh gitu. Kalau aku sih malah kebalikan kamu ya. Minggu lalu kan keluar. Beberapa kali kayak yang TikTok kreator yang main pedal. Iya. Nah, itu kan keluar tuh pagi-pagi banget anjir. Itu acara apa sih? Kayak TikTok bikin untuk ngenalin SEA Games nanti, mereka kerjasama olahraga TikTok juga. SEA Games? Iya. SEA Games? Biasa, iya SEA Asian Games. SEA Games yang ke Thailand. Iya. Iya, kerjasama kayak ya biasalah. Campaign TikTok dan itu dikenalin di situ, terus olahraganya pedal gitu. Hold on a minute. Itu konfidensial gak? Konfidensial? Kenapa lu sebut goblok? Apa? SEA Games bakal kerja sama TikTok? Udah tahu, udah ada campaignnya. Oh, maksudku eventnya. Oh, eventnya ya konfidensial. Dikirimin undangan gitu. Ya.
Dan aku happy sih ke situ walaupun nggak connect yang gimana-gimana ya. Ketemu Kak Kev gitu-gitu yang TikTok Ngobrol? nominasi. Enggak ngobrol lagi. Ya lu ngobrol sama siapa? Ngobrol sama yang lain-lain ya, Yang lu bola-bola kenal lagi doang? aja. Iya. Itulah lu. Kita udah ngundang Garuda FM. Dia sudah bilang memanfaatkan momen. Masih saja dengan Sungkan. Kayak tinggi banget ya Allah gitu. lu 700.000 loh Bang, lu orang juga menganggap lu tinggi anjing. Mereka 2 juta, 15 juta anjing. Iya maksud gua untuk nyampe titik di 700.000 juga itu tinggi hitungannya. Belum belum pede anjing. Terus ketemu yang lain juga ada Sastra Silalahi, Oza Rangkuti kan secara bahkan Sastra Silalahi itu iya. belum sejuta kan di nggak tahu. TikTok. Iya tapi kan fame mereka Iya benar. lebih tinggi Iya gitu. benar. Tapi maksud gua secara red card ya 11-12 lah malu. Enggak lah, mereka tinggi lah. Iya, tapi kan maksud gua 700. Gua kasih tau nih berapa? 700.000 red card 700.000. Tergantung sama kreator yang mana. Itu kegiatanku Ya, terus apa lagi? aku menyelesaikan Apa? les nyetir mobil saya. Pagi nih akhirnya tadi ambil SIM. Tadi ambil sih. Yoi, Arul Dagul memiliki SIM sekarang dan akhirnya bisa menyetiri. Bisa, Bisa. tapi belum yang sefasih itu untuk nyetir. Nah sebenarnya ya, yang baiknya kalau lu abis nyetir mobil, lu kan butuh jam terbang ya. Harusnya lu kayak gini tuh, maksudnya nextnya, lu ada nyetir lagi gitu. Ini Iya. mobil gak ada, ngambil las mobil, Iya. yang dimana dia tidak bisa melatih lagi. Iya, Anjing. betul. Tapi aku udah nanya teman-temanku, Apa? ajarin lagi dong gitu. Ntar kalau ke rumah bawa mobil ya. Ntar pinjam, gitu. Oh, iya bisa, Gitu. iya bisa. Untuk iya ngakalin ya. Iya. Terus aku berencana tau gak? Apa? Tuh, belum bisa beli mobil nih di kepalaku. Tahu Iya. nggak SIM simulator yang ada? Apa aku beli itu dulu ya gitu, Bel? Gue tidak melarang, tapi maksud gue itu dunia game. Iya. Lu download aja GTA, Iya, tapi maksud setirnya itu loh. ya kan bisa dikonekin. Makanya mau beli itunya. Enggak, ya terserah lu duit lu sih. Tapi menurut gua Nggak wise. Ya karena Iya, itu iya. lumayan mahal. Iya. Lu 1,4 juta enggak sih itu? Iya, ada yang 5 juta gitu. Anjir. Gila. Enggak wise ya. Enggak udah. sih menurut Enggak, gua karena treadmill lu aja kan kepake cuman buat. konten. Tapi kan udah balik modal. Oke. Boleh. Gitu, Oke, kan. boleh. Yang penting ada bisa menghasilkan sesuatu. Ya, boleh. Ya, aku nge-spill kalau aku ada di FC Mobile yang FCM itu kan Ya. di YouTube terus masuk ke Gamenya. gamenya. Dan Iya. itu menurutku Proud moment. proud moment lah anjing, main iyalah. dari lama. Iya. Masuk ke situ tuh udah kalau di luar-luar kan dulu kayak Chris MD tuh masuk FC Betul. gitu di Ultimate Team. Betul, Nah, betul. itu masuk ke situ wajahnya aja anjir pasti pernah dilihat nggak mungkin 1.000-2.000 kali lah. Bener. Pasti ada orang yang iseng kayak FCM gitu. Iya. Everywhere. Iya. Wajahku dilihat proud moment anjing Gokil. gitu. Gokil. Berikan tepuk tangan buat Ya. NPD kita. Enggak, itu enggak NPD. Itu enggak NPD. Ya, gua setuju. Itu cuma bercanda gue NPD-nya, tapi menurut gua bisa ditaruh di aplikasi yang penggunanya 10 jutaan kan. Iya. Itu sarana untuk membanggakan diri dan Iya. deserve. Betul. Gokil Betul. menurut gua, gokil. Harus bangga lah. Siapa Betul. lagi kalau bukan saya sendiri? Coba. Anjas. Lu kasih tahu ini ke orang tua lu enggak? Enggak. Tapi yang les nyetir gue kasih tahu, gue kirim video. Nih, lihat nih. Iya. Nyetir dulu, mobil nanti. Yoi. Gitu. Setidaknya udah apa namanya? Sudah ada di otak maksudnya apa namanya sebutannya? Apa? Law of attraction. Iya, betul. Iya, jadi iya kan? dibangun dulu nyetir. Brainwash dulu ya. Iya, tinggal alam aja yang tinggal nentuin kan. Nah. Kayak punya mobilnya kapan gitu Iya. kan, rezekinya dapatnya kapan. Nah, itu Bagus dia. itu. Bagus itu untuk apa namanya? Porto lah. Iya. Porto. Masuk ke Porto anjing bisa apa, nyetir anjing. Maksudku bisa nyetir nggak bisa? Sekarang jawabannya gitu. Ada simku nih gitu. Dulu Ya, bagus. 2-3 tahun di Jakarta awal-awal pas Ya. ditanya gitu sama cewek-cewek temenku yang cewek apalagi Ya. agak malu sih kayak Ya. nggak bisa nyetir gitu. Sekarang gitu. Bisa, Anjay. gitu. Tapi ada satu hal yang mau gue tanya ke lu. Apa? Gue juga baru merhatiin nih, bukan baru ngeliat. Eh. Waktu lu internet upload klip yang lu jadi Princess Passengers Eh. di Instagram,
ada teman lu yang komen. Siapa? Paulo Dybala. Bisa nih, terus dia nge-tag Telefuti. Ada apa sih dengan circle itu ya? Bukan, gua bukan nama circle itu. Dengan beliau yang menyetiri lu, apa kalau ada sedikit percikan-percikan? Gak ada lah kocak. Gak ada dipancing ke asmara si anjing. Gak ada. Ya kalau ada pun gak apa-apa. Maksudnya enggak berteman baik. Berteman aja. Oh gitu. Karena maksud gua kan mungkin itu jokes inside kan, makanya gue pengen nanya. Oh enggak, emang Paulo Dybala, Telefuti, Dodi, Kyle. Ya. Itu behave di sosial media emang anjing begitu udah. Mention-mentionan gitu. Nggak masuk akal. Iya, oh berarti memang jokes aja gitu. Jokes aja itu. Bukan kayak ada obrolan di belakang gitu. Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin. Ada sama yang lain. Oke, boleh. Itu dia. Apalagi? Oh, gebrakan lain nih. Apa? Baru hari ini. Apa? Aku melakukan ini. Apa? Daftar membership gym. Lu nggak ngajak Zikri? Member aja anjing. Sendiri-sendiri. Iya, tapi maksud gua kan itu kan kita udah sempat ada obrolan lo sama Zikri mau nge-gym bareng. Iya, aku member dulu aja, nanti gua ajakin. Gila. Yang penting take action dulu aja anjir. Kalau aku kayak ya udahlah. Gas. Arul Dagul D-nya sehat kan guys? Iya, pengen Bel, udah mau ini 30 anjir. Umur cuman angka bang. Ya benar sih, tapi ya mulai jaga lah menurutku. Kayak olahraga dulu, nge-gym ya nanti. Mulai ntar sore nge-gym nih. Kalau benerin rambut nggak ada kelihatan. Cukup nih, kemarin udah potong nih. Ya kan, tunggu panjang dulu atasnya. Ini tapi udah oke sih, lumayan. Gue tetap liat kurang sih. Tetap panjang ya, lebih bagus ya. Tetap bagus panjang. Ya tunggu anjing, nggak mungkin langsung panjang. Iya benar. Tapi anjir lu kok sehat gini sekarang? Iya kan kemarin jogging kayak. Jujur gue akuin di rumah ini yang paling sehat beliau. Olahraga gitu. Morning person. Iya beberapa hari ini karena latihan nyetir anjir. Ya, selain itu juga maksud gue kita lu bangun. Kita antara belum tidur atau baru tidur. Iya itu beda banget anjing. Makanya podcast ini nunda terus anjing record ya. Kalau nggak dipaksa nggak record. Jam tidurnya soal beda. Ibal tuh tidur tuh jam segini kan. Iya betul. Aku udah bangun udah depan PC, dia masih anjing nih. Kita udah 2 kali loh berencana loh. Podcast syuting dari Senin kan. Senin Selasa enggak, ini Rabu tek anjing. Itu masalahnya. Tapi oke, niat kita udah benar sih. Yang penting take karena kita kan ini di hari ini juga tayang podcast. Di spill anjing. Di spill tuh. Di spill. Ya, kalau kamu selain gak keluar rumah ngapain lagi? Nggak ada, paling nonton doang, nonton konten apa segala macem. Ya pokoknya kerja buat bikin konten dan nonton konten sama main game doang. Iya, ngelihat lagi ya ada apa gitu. Kayaknya memang valid sih bang, ini gue bisa bilang valid. Ryan Trahan-ish, masa konten-konten yang tipenya banyak. Yang kayak Ryan Trahan segala macam itu memang sumber algoritma. Menurut gue itu udah bisa dipastikan karena ada konten kreator dari Belanda yang gue baru nemu lagi. Lo tau idenya adalah gue mau ke 7 benua yang ada di bumi tanpa satu peser pun uang. Kelly Wakasa udah ngelakuin itu duluan. Dia orang Belanda bukan? Bukan. Pokoknya ada lagi tuh yang baru konten kreator itu dan videonya dia udah upload semua tuh. Itu kan jadi series. Jadi berapa? 12 video atau berapa gitu. Baru muncul di radar lagi, maksudnya baru muncul di algoritma. Dan dia juga baru nyentuh 100.000 subscriber, baru segala macem. Jadi kayak udah banyak videonya, nggak cuman itu. Dan memang sudah gue pastikan tesisnya adalah emang algoritma tuh kontennya yang kayak gitu. Tapi ada yang menarik kemarin. Apa? Itu kan emang storytelling banget kan. Benar. Storytelling, challenge, ngapain. Pokoknya mau ada orang A, mau B. Tapi halangannya ini kayak film lah premisnya atau challenge-nya ini gitu. Tapi ada yang menarik, ada satu agensi di Indo. Dikirimin Garuda nih videonya nih. Katanya orang sekarang
nyari konten itu udah bukan yang storytelling katanya. Terus apa dong? Coba bentar, mana HP ku ya? Ini kita reaction. Reaction dikit. Nggak butuh konten storytelling, tapi vibe aja tuh cukup. Kita hidup di era attention span yang pendek banget. Nggak ada waktu buat kalian storytelling lagi. Kalau 3 detik pertama nggak ngena di audiens, mereka bakal scroll. Terus apa sih vibe itu dan kenapa vibe itu penting? Vibe adalah emosi instan yang lo rasakan sebelum sempat mikir. Dan kenapa sih vibe ini penting? Karena orang nangkep mood lebih dahulu daripada pesan, dan otak kita memproses warna, suara, gerakan 100 kali lebih cepat daripada teks. Jadi yang perlu ditekanin di sini tuh adalah emosi, bukan pesan yang kalian kasih ke audiens. Ini adalah alasan kenapa kamera jadul, kamera film, dan video di shot pakai iPhone 5 jadi trending lagi, karena people craves nostalgia. Ini makanya kenapa brand kayak Loewe dan Scrub Daddy sukses banget di TikTok. Kalau misalnya gue bisa jelasin secara singkat, vibe-nya Loewe itu whimsical, sementara vibe-nya Scrub Daddy itu adalah playful cleaning. In this day and age, orang gak bakal ingat cerita lo, but they remember how you make them feel. Nggak valid lagi menurutku. Iya. Vibingnya benar tapi nggak butuh storytelling itu bohong. Iya, karena Clickbait ya. itu lu konten dia aja itu storytelling. Iya. Maksud gua. Sebenarnya storytelling itu nggak harus yang jelimet kayak apapun kan. Yang penting kamu mau ngapain? Benar. Tujuannya apa? Halangannya apa? Benar. Gitu kan. Ya menurut gue ya itu nggak valid dan. Tapi menurutku vibing kata dia tuh menarik. Gue setuju. Yang menarik. Gue ya benar. Vibing karena itu unsur di video di dalam video yang membuat video makin menarik. Yes. Bukan core-nya video, ngerti nggak sih lu maksud gue? Karena core videonya adalah ketika lu bisa menceritakan video lu dari awal sampai akhir dengan cerita yang menarik. Yes. Itu core videonya. Yes, betul. Kalau vibe itu unsur di dalam video beda lagi. Itu taste jatuhnya ya. Iya. Kayak nyiptain vibing kayak tadi kan dia ngebahas kayak kamera jadul dan sebagainya. Iya benar vibe dan itu sebenarnya dibangun dengan konteks audio visual juga. Bener. Kebayang gak? Cara dia VO. Bener. Musik yang dipilih. Bener. Dan sebagainya. Dan udah di-build konteksnya untuk membutuhkan vibe yang kayak gitu. Jadi menurut gua clickbait. Iya. Clickbait. Iya. No. Belum. Enggak apa namanya? Berdasarkan apa? Tesisnya itu kan kalau misalkan enggak ada Oh dia tesisnya kan tadi kayak sekarang orang udah nggak bisa ngabisin waktu lama kata dia kan. Yang dia bahas tadi menurutku di depan tuh hook kan. Iya. Nah setelah hook tuh sebenarnya masih ada teori-teori lagi, ada second hook, ada gimana caranya bangun tensi, gimana caranya bikin orang nonton sampai akhir dan sebagainya gitu sih. Iya, itu maksud gue juga kalau misalkan dia ngomong kayak gitu ya tesisnya, tinggal satu sih, gampang nge-counternya. Explain this terus kasih tunjuk channelnya Ryan Trahan. Terus di bagian video gitu. Explain this kalau misalkan orang nggak suka nonton video panjang aneh. Tapi sih, di Indo belum ada yang bisa duplikasi Ryan Trahan menurutku. Secara style ya. Iya. Karena kan tapi karena itu brandingan bang. Di luar banyak tapi yang secara jenis konten Bel. Oh ya betul, gue setuju karena audiensnya kan beda-beda sih menurut gue itu masalah di audiens sih. Karena orang Indo sekarang nyari video yang kayak gitu masih nyarinya di luar negeri karena di Indo nggak ada. Yes. Kalau misalkan setahun 2 tahun lagi menurutku bakal merajalela karena sudah gampang lah, sudah paling apa anjing? Sudah mudah untuk diaplikasikan. Yes. Jadi setahun 2 tahun ke depan pasti bakal mulai banyak yang coba dan longevity. Yes, benar. Jadi untuk sekarang masih kesulitan orang dan orang Indonesia masih nyarinya ya konten kreator luar karena belum ada di Indo. Yes, benar. Tapi nanti juga at the end of the day bakal ada. Kayak Senat menurutku secara vibing kan Big Mo udah ngambil tuh lahan itu, ya kan? Dan video-video dia di TikTok menurut approach-nya UK dan USA based lagi. Betul. Karena dia bukan ngeklip di channel utama dia ya, di akun utama dia. Ya udah promosi aja kayak Jason The Wind cuma pakai sound apa yang lagi viral gitu-gitu kan. Dan itu udah main personality sih, udah mantep Big Mo. Dan dia nggaji klipernya juga. Masa proper lah gitu. Cara dia udah memang udah tahu cara gimana naik dan dia literally pure melakukan itu. Yes. Dan gua tapi tetap nggak bisa
anjing ini negatif lagi tapi gue bakal ngomong. Gue tetap bilang bahwa itu bukan jenius. Kenapa? Karena itu cuman niru aja menurut gue. Kan ini ATM. Iya, tapi modifikasinya cuman bahasa. Personality juga menurutku kalau Big Mo. Hell no. Di Indo personality yang di switch ke Indo kan gak ada yang personality yang kayak gitu. Dia tuh niru itu personality. Tapi kemakan kan, maksudku kayak jadi orang-orang yang collab sama dia pun suka sama personality karena beda banget sama personal kita yang polite. Benar. Gitu-gitu. Iya, tapi maksud gua ya udah itu kan kayak senat aja. Pakai senat pakai bahasa Indonesia. Kalau di klip ini sampai ke Big Mo ditantang loh nanti. Iya, kita ditantang pasti menurut gua karena dia egonya tinggi. Iya. Jadi tapi maksud dan gua sekarang lagi emang, itu perspektif gua kan. Iya, enggak apa-apa dan bukan menurutku. Dan sekarang kemarin-kemarin lewat nih Si Big Mo di TikTok lu. Di TikTok. Ya. Lagi ini nantangin asam lambung. Iya, Ya, karena itu. Banyak pembicaraan di belakang layar yang dia disenggol-senggol terus iya, kan. gitu. Ya, maksud gua kan preferensi orang beda-beda ya. Maksudnya kalau orang punya pemikiran berbeda-beda ya itu human being anjing. Iya. Kenapa? Kalau misalkan ada banyak orang yang nggak suka sama podcast kita juga gua nggak apa-apa gitu. Betul. Karena masih ada orang juga yang sekiranya masih mau nonton gitu. Yes. Ada 100 orang. Iya di gitu YouTube. kan maksud gua dan 45 orang yang sudah subscribe. Yes. Pasti nambah sih, Iya. nambah nih. Memang itu cara naiknya sih bang. Iya. Mesti ada hal yang digoreng terus Iya, kan. iya. Agar tetap naik dan viewsnya ada terus. Betul. Itu makanya kalau di aku sendiri kalau ngejalanin itu capek sih. Benar. Nggak sesuai. Tapi kalau Big Mo menurutku dia akan sustain dan longevity-nya bakal ini iya, sih. Karena dia tahu cara memulai spark. Iya, betul. Iya. Itu kuncinya dia sukses. Anjing. Anjing. Terlalu Dan Bapak koruptor. terlalu negatif maaf tapi Iya, perspektif kita. Iya. Ini nyampe ke Big Mo juga belum tentu ya. iya dan sad to say gua mengakui itu bahwa ya itu hasil pemikiran gua gitu, hasil analisa gua Betul. gitu. Ya udah kali ya. Sebenarnya aku punya gosip. Oke. Pas banget dong yang mau gua bahas dan Nanti kita full sensor ya. lu Gosip banget ini. Oh ya boleh. Biar isinya bim semua. Bim. Yang ini dulu kan. Iya. Boleh. Sebelum AA yang mau gua tanyakan, lu dulu apa? Ini. Tadi kan kita nggak bahas. Nah, mulai dari sini aku belum nih. Itu kan menurut gue yang tadi ya si Big Mo. Tapi kan dia lagi rising banget kan. Klip dia banyak banget dan memang gue akuin lucu. Iya. Konteksnya bagus klipernya gitu. Tapi kenapa dia tidak diundang BCG coba? Iya. Lu bertanya-tanya gak sih? Sempat kepikiran kayak padahal dia streamer menurutku sekarang sejajar sama DNKT Winda gitu sih menurutku secara view ya. Bisa dibilang streaming iya. akan mengejar ke situ. Betul. Ya, Dan rising. mukanya terpampang di mana-mana klip Iya, banyak. Iya, sempat kepikiran Big Mo kenapa nggak ada sih gitu sih, bener. Lu nggak pernah ada spekulasi apa gimana gitu? Mungkin personality dia kali nggak Terlalu cocok, negatif iya. Iya bisa jadi sih. Nggak cocok sama BCG-nya karena yang
kalau dilihat dari yang roster bintang satunya kan Benar. sangat friendly lah, walaupun ada yang mungkin cara ngomongnya ada yang anjing bangsa gitu, Iya, ada benar. tapi secara personality ya baik aja gitu. Benar. Yang ditunjukin di sosmed ya. Tapi kalau menurutmu kenapa Big Mo nggak diundang? Menurut gua untuk WCG yang brandingannya positif ya, jauh lah. Jauh. Maksudnya dari segi visinya ya, maksudnya dia mau membuat community yang positif. Apalagi tahun ini collab sama Motion Ime. Oh iya benar. Yang dimana Motion Ime kan buat penggalangan dana kan. Buset, kalau penggalangan dana isinya orang yang ngomongnya Begitu. babib kan, apa positifnya gitu. Iya. Ya menurut gua itu make sense untuk tidak diundang walaupun angkanya besar gitu. Tapi ya kalau misalkan egonya masih sama nggak bakal dia aja jarang lu dapat endorse. Indomie kemarin aku ngeliat. Oh dia di endorse Indomie. Yang Aryo, tau nggak siapa namanya? Aryo. Oh ya Aryo. Iya. Kenapa Aryo? Iya. Aryo yang aku lihat di endorse. Aryo di endorse. Aryo-nya kan. Iya, Bukan- tapi ada Big Mo-nya. Tapi kan itu maksudnya ngerti Nggak tahu sih dealingnya gimana ya, mungkin harus ada Big Mo-nya gitu. Oh. Gitu. Tapi possible nggak kalau misalkan ternyata kayak ada beef antara streamer atas ini? Bisa jadi ada karena namanya Big Mo kan selalu nyari masalah ya. Maksud gue selalu nyari hal yang buat dibahas sama dia, maksudnya diberantemin bukan dibahas. Diberantemin sama dia. Jadi pasti ada lah kayak yang mikir kayak gue gak suka nih sama dia gitu. Pasti ada menurut gue. Dan itu posibilitasnya tinggi. Siapa kira-kira? Gosip. Kenapa kita jadi gosip? Gue sih. Enggak, itu asumsi aja ya. Nah, WCG yang mau gue bahas adalah lu kan ikut WCG dan lu udah tahu game-gamenya apa aja. Itu udah boleh dikasih tahu? Udah boleh. Udah boleh. Udah boleh. Dan salah satu gamenya adalah GeoGuessr. Dan lu mencoba main GeoGuessr. Gue mau bahas sedikit tentang GeoGuessr. Boleh. Karena GeoGuessr kan di Indo sepi memang. Ya. Tapi di luar tuh komunitinya sehat banget. Menurut lu potensi GeoGuessr sebagai game akan gimana di Indonesia? Potensi sebagai game. Iya. Menurutku GeoGuessr setelah pertama kali nyoba kemarin seru parah. Memang kan? Dia seru parah anjir. Iya, gue juga ngerasa itu karena gue udah lumayan lama main dan temen gue ada konten kreator itu juga kan. Bagas dan Zikri juga dulu kan di Vodea GeoGuessr. Dan itu game memang potensial banget sih menurut gue. Potensinya ada karena buktinya menurutku Zik, karena dulu akun dia gede banget 500.000. Iya. Terus cara dia ngemas yang lewat di aku adalah nyari foto Bang Mindah yang pakai motor. Iya. Itu lewat di aku dan itu aja udah menunjukkan potensi itu bisa jadi game yang bagus ya. Dan pakai otak, maksudnya gamenya tuh kayak ngasihin ilmu gitu. Iya, ada. Dan yang main menurutku harus ada knowledge tentang geografi, Betul. tentang negara-negara gitu-gitu. Betul. Dan menurut gue ya itu game tuh seru banget. Seru parah. Tapi kenapa Sepi. Iya. Di Karena- Indo ya, tapi di Indo sih aneh sih memang. Di Indo tuh Pokoknya kalau tesisku adalah 3-5 tahun akan muncul di Indo setelah rame di luar. Jadi kayak misalkan nih, 2020 viral. iya sih. Ntar 2025 baru tuh muncul. Iya benar. Dan menurut lu game-game yang di WCG tuh kerjasama atau WCG kayak aduh mainin aja gitu? Nggak tahu kalau itu ya. Tapi yang tahun ini tuh game yang dipilih adalah emang kerjasama. Oh. Kita lihat ya. list Coba gamenya apa aja ya. gamenya? Gue taunya tuh karena gue lihat kan dia main GeoGuessr ya. Oh berarti ini latihan nih buat WCG kan. Apalagi sih gamenya? GeoGuessr, Ya. pedal. Game apa itu, Cuk? Jadi kayak ngayuh. Oh, pedal ngayu, bukan pedal. Bukan. Ya. Pedal ngayuh, tapi ngontrolnya 2 orang. Jadi kayak main gamenya kamu ngontrol orang yang kanan, aku yang kiri. Oke. Nah, untuk gimana caranya lolos dari sungai itu misalkan. Oke. Nah, itu kan kerja sama banget. Ya, Itu benar. satu. Terus WASD The Adventure of Story. Apa itu, 4 Cuk? player tuh. Itu apa? Game kayak gimana? Jadi kayak kalau nggak salah ini ya kemarin aku sempat ngeliat gitu sekilas, nggak tahu ini game yang benar atau enggak karena sempat nyobain di list ini. Satu game jalannya diarahin 4 orang. Jadi misalkan Kayak Only Up gitu. Bukan. bukan, jadi kayak satu karakter nih
Nggak ada fotonya. Nggak ada. Jadi yang bisa kontrol 4 orang. Jadi misalkan yang ke kanan tuh aku doang. Ya. Yang ke kiri siapa, yang ke atas bawah siapa. Oh, Nah, gitu. gua Jadi tahu kayak ya, jalan anjir. tuh, jadi emang main kompak-kompakan. Anjir, oke, gua Nah, oke. mainnya yang seru-seruan gitu, ada Tetrio, ada Fruitbox, ada Slither, ada Walk the Store. Waktu itu tuh apa? Lupa aku anjing. Oh, jadi berapa game tadi? 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. 7 game. Ini sama gua ada fun fact. Heeh. Gua nggak tahu ini udah diumumin atau belum. Masa venue-nya WCG di mana? Udah diumumin ya. Gua kira ini kayak bakal gara-gara di podcast ini dikasih tahu ya. Udah lama anjir. Udah, iya, maksudnya itu kan di Kemayoran ya. Iya. Di tempatnya ini, Bang. J-Expo. Iya, J-Expo di Kemayoran. Iya. Di sini memang ada hotel ya? Dekat situ. Dekat situ harusnya ada. Oh, berarti lu ntar pada di situ. Iya. Gitu. Sebagai temannya kreator, gue selalu memanfaatkan itu. Ada pasti. Tapi enggak ada yang dibahas ini. Apa? Ada, enggak beda. Personal ini soalnya. Ya, balik ke GeoGeser menurutku potensinya gede banget. Gimana cara ngemas kontennya sih? Iya, dan tapi memang kekurangannya satu sih untuk menjadi game populer di Indo adalah dia tuh main harus bayar. Walaupun di Steam ada yang gratis, tapi kan balik lagi itu Steam, dimana nggak semua orang punya PC. Tapi katanya bisa diakses di HP. Nah, aku belum. itu mesti bayar nggak sih? Itu bayar juga. Tahu gua ya. Nggak tahu. Coba kita lihat ya. Nah, maksud gua itu kan kekurangan orang Indonesia untuk game kan buying powernya kurang kan. Iya, kalau beli-beli ya. Iya. Walaupun banyak orang yang sekarang jadi beli skin mulu di Mobile Legends. Ya itu kayaknya ilusi sih menurutku ya. Game gratis. Iya kan? Ya kan, gratis nih game. Iya. Beli sekali 2 kali skin mah nggak apa-apa kali gitu Iya. ya. Tapi itu spendnya sama kayak beli game berbayar. Iya, anjir. itu dia. Jadi kayak nggak apa namanya, nggak berasa gitu. Ya. Tapi jujur gue sih orang yang free to play ya. kecuali game-game PC gitu. Iya, Kalau iya. game PC oke gue bayar gitu. Tapi kalau gue free to play banget gue orangnya. Karena gue skill gue kan yang gue ini kembangkan. Lu terlalu meremehkan, Bang. Lu terlalu meremehkan lu. Enggak, tapi menurutku GeoGeser gampang lagi, Bang. Mata lu anjing, lu aja main. Lu kalau buy one sama gua sekarang, gua yakin gua menang telak gua sama lu. Tapi melihat lawan-lawanku di BCG menurutku bisa sih. Iya, kecuali Zikri. Iya, Kecuali Zikri udah iya. OP sih. Iya. Tapi menurut gua juga gampang. Heeh. Karena setiap benua tuh kelihatan banget Iya. jelas beda. Kita punya knowledge-nya lah untuk tahu Iya, itu. beda vibes-nya, beda tanahnya, beda warna. Heeh. Itu kelihatan banget setiap benua anjir. Dan maksudnya kayak dari bangunan pun gitu kayak kelihatan lah kalau misalkan yang literally HD banget kayak Eropa ya kan. Tinggal nebak nih Eropa mananya ya. Iya, tinggal nyari kota-kota atau tulisan-tulisan yang sekiranya kayak kalau misalkan Rusia-Rusiaan kan persemakmuran Rusia kelihatan kayak gimananya gitu-gitu ya kan. Soalnya basic dari situnya kelihatan gitu. Dan jadi masih enak untuk dimainin banget. GeoGeser tuh. Dan ini menurutku penting buat anak sekolah lagi mainin. Iya, Buat betul. pelajaran, buat betul. knowledge. Betul. Karena sangat nggak terlalu berguna, cuma di satu pelajaran doang anjing bergunanya. Tapi menurutku akan marah kalau misalnya orang GeoGeser nih buka ada karyawan orang Indonya terus Iya. turnamen antar sekolah. Kebayang nggak maksudku kayak udah kayak cerdas cermat Oh, tapi jadi cerdas cermatnya GeoGeser. ada GeoGeser ya. Ide Iya sih. lagi aja tolong. Ide lagi aja. Bentar kalau ini dilakuin, tolong Ya, sekiranya undang kami. Ya mungkin segitu aja dulu podcast di internet karena jujur sudah banyak, durasi sudah panjang Iya. juga dan namanya untuk update doang sih udah banyak banget udah kita update kan dari WCG terus dari youtuber sepak bola dan Cristiano Ronaldo kartu merah. Iya, apa yang viral ya? Belum ya? Cristiano kartu merah. Udah anjing. Itu maksud gue. Oh, ini ada yang menarik. Apa? Bentar. Ada main kan nanti Nusa Lombok akan main di Hesebah kan? Oh ya. Nah, salah satu dulu yang main di Hesebah tuh ada update. Apa? Ini. Apa? Jerry Arvino follow akun The The Internet. Internet, iya. Maksudku seorang Jerry Arvino Di IG bro. ya? Di IG. Di IG. Dia kan
sportcaster, Iya. podcaster, Iya. box to box gitu. Iya. Nge-follow akun di internet pasti melihat sesuatu dong, lihat gitu. dari podcast ini. Iya, benar benar. kayak menarik nih. Gitu. Benar, berarti kita memang ada value-nya. Podcast kita memang ada value-nya. Iya, benar. Gitu. Dan kemarin ngomong pas di acara Pedan. Ngomong sama lu? Iya, kayak udah kenal duluan nih Oh, iya. kan kayak Iya. udah nge-follow tuh gitu. Gokil. Pas aku lihat ternyata bener. Lu tahu nggak sebenarnya itu dia ada niat terselubung, Bang. Pengen diundang gitu. Tapi kita nggak usah gegabah, Iya. karena kita juga nggak terlalu ngincer banyak banget bintang tamu di awal-awal. Iya, kan. karena kemarin setelah kita ngetes sama Garuda, jujur ya audio kurang karena beda. Betul, dan kita masih kesulitan banget lah untuk dari segi teknis. Iya. kan? Jadi kita nggak terlalu pengen banget ngundang tamu terus gitu. Walaupun Iya. memang tamu adalah salah satu hal yang bikin podcast rame Iya, kan. iya, benar. Semua podcast rame gara-gara tamu. Gitu. Dan belum deserve sih kita kedatangan tamu yang gede-gede banget karena Betul. secara numbers kita Kecil. belum segitunya. Iya, dan dari segi teknis juga kita masih kesulitan. Jadi kita harus tahu diri. Ini ya kita pakai 3 kamera, kita yang operate semua. Dan Betul. kalau melihat 2 episode kemarin kayak kok ada yang janggal ya kan, Iya. tiga kamera. Nah itu lihat korup. Betul. Jadi memang kita masih banyak PR dari kitanya. Ya kita bakal tetap mencoba yang terbaik, maksudnya bakal nge-solve terus, tapi berarti sudah diakui oleh setidaknya sama Jerry. Jerry Arvino ya. Wah, podcast ini ada value-nya. ada masa depannya. Iya, itu update lumayan besar. Ada. Kita lihat mana Jerry Arvino tuh. Follower Jerry Arvino. Gokil. Tapi kalau dilihat dari followers Instagram di internet ya, Hmm. wah yang follow sih Kreator. antara centang biru atau kan nama-nama besar. Iya, Anjing, betul. kita podcast aneh sih. Baru follower baru 60 tapi Iya. yang follow Iya. punya follower semua. Tolonglah jadiin 100 dulu lah ini. Iya. Bulan ini kayaknya bisa dah. Bisa. Bisa ya? Bisa banget. Ya paling itu aja sih ya update Iya, dari iya. kita di episode ini. Iya. Pokoknya isinya di sini kita akan ngebahas dunia konten, Iya. membanggakan diri kita sendiri. Betul. Dan apalagi yang viral lah kalau Betul. ada. Oh iya tadi yang Dan viral, yang hasil viral ada analisa kita tentang gitu. konten yang kita lihat seminggu terakhir Betul, lah ya gitu. betul. Apa lagi yang viral? Ini. Seorang remaja bernama Rizky Nur Fadilah, Ya. warga Pesigaran, Desa Citerep, nih lihat. Hese Balik. Dulu dia kiper Hese Balik. Ya. Main-main begitulah ya. Terus? Fun-fun sama kreator gitu. Iya. Terus ditawarin oleh seseorang untuk seleksi sepak bola PSMS Medan. Wow, oke. Ya, terus diminta bergabung melalui sebuah sekolah sepak bola Ya. yang disebut nanti kalau misalkan gabung SSB itu karirnya Rizky bisa trial lah di PSMS Medan gitu. Ya. Tapi nggak kayak yang dijanjiin. Kabar terakhir si Rizky ini dia dibawa ke Kamboja. Waduh. Anjrit. Wah, hilang ginjal dong. Iya, takutnya sih begitu ya. Dan katanya mengalami penyiksaan. Waduh, terus dari saya baliknya ada mau membantu nggak? Story kayak gini nge-up gitu biar viral, biar apa namanya? Anjir. Aku belum melihat update lagi sih. Semoga ada kabar yang mencerahkan ya. Tapi dia jago emang. Jangan bahas itu ya, goblok. Iya, masa semoga Ya usah basket. Yang lagi berduka, ibunya tuh panik di rumah anjing. ini harus dimasukin aja. Ketawanya doang ya. Ada pertanyaan tadi ya. Ini aja udah klipnya. Astagfirullah, ini juga gak akan aku masukin. Jangan masukin Bang, please. Masukin sampai pertanyaan berikutnya ya Allah. Jangan aja itu, jangan goblok kamu kayak gitu. Kayak gitu. Lucu banget. Nah makanya belum pantas guys kita mengundang tamu ya. Pertanyaannya tuh Anjing, kenapa gue nyetrum banget ini? pertanyaannya masih tolol guys. Ketimbang jago.
Nggak usah fokus di situ dulu. Orang lagi berduka. Oh iya ya, semoga siapa Rizky tadi? Rizky, semoga ada kabar lah dari Ya, dia ya. betul. Semoga ketemu dan dengan kondisi sehat dan ya anjing berarti banyak banget cara penipuan sekarang ya. Scam ya. Caranya banyak banget. Itu gitu. pasti udah ngejual harapan banget kan? Iya dan masa yang dijual tuh make sense banget gitu. Iya. Anjir, turut berduka sih buat Rizky. Iya, semoga ada kejelasan, semoga ada info abis ini ya. Iya. Tolong. Gak itu kan tapi ntar kamera lagi di lu. Iya, terus ngekat kan? Iya. Iya, itu sih. Itu update dari kita. Ya mungkin cukup segini dulu aja ya dari episode ke-6 ini. Karena udah banyak juga yang kita bahas sejam. sejaman ya. Terima kasih yang udah nonton. Yes. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di follow semua akun sosial media di internet, ada di TikTok, IG dan YouTube juga. Dan gue Ibel YP. Arul Dago. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih udah nonton.